Halo, selamat pagi anak-anak. Senang bisa bertemu dengan kalian kembali pada video pembelajaran hari ini. Mr. Fasti berharap kalian sehat-sehat semua, tetap semangat, fokus untuk belajar pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar, tolong kami supaya kami mampu memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, terima kasih. Amin. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah lanjutan dengan materi kita yang minggu kemarin. Materi kita minggu kemarin kita membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Dan hari ini yang kita bahas ini adalah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya. Mungkin kita bertanya, ya, bangsa Indonesia ini apa yang menyebabkan bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa-bangsa barat dulu? Yaitu penyebabnya karena bangsa Indonesia ini adalah penghasil rempah-rempah atau memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi ini salah satu daya tarik bangsa-bangsa barat ini melakukan penjajahan di Indonesia. Mereka mau menguasai, memonopoli hasil bumi Indonesia. Anak-anak, minggu kemarin kita telah membahas mengenai salah satu negara yang telah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Dan pada pemerintahan Belanda ini di Indonesia, mereka menerapkan namanya VOC, di mana VOC ini adalah suatu perserikatan dagang Hindia Belanda. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Belanda pada saat mereka menjajah Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan monopoli dalam perdagangan. Anak-anak, Mister tadi menjelaskan bahwa ada satu organisasi dagang yang dibentuk di Indonesia ini adalah VOC. Dan pada saat mereka menerapkan monopoli perdagangan ini, mereka tidak memperbolehkan orang Indonesia menjual hasil bumi mereka atau rempah-rempah mereka ke negara lain atau ke pedagang yang lain. Mereka hanya memperbolehkan menjual itu ke VOC. Dan walaupun dijual di VOC, itu hanya dengan harga yang sangat murah. Ya, harga yang sangat murah. Dan Belanda ini mereka memaksa kerajaan-kerajaan untuk menandatangani kontrak monopoli. Ya, kontrak monopoli perdagangan. Yaitu salah satu cara yang mereka lakukan yaitu melakukan namanya divide et impera. Divide et impera ini adalah suatu politik yang dilakukan oleh Belanda, yaitu politik adu domba. Mereka mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain sehingga terjadinya peperangan. Pada saat terjadinya peperangan, orang Belanda ini atau bangsa Belanda ini memberikan bantuan kepada salah satu kerajaan, dan sekiranya kerajaan yang mereka bantu ini mengalami kemenangan, mereka meminta jatah mereka untuk diberikan kepada bangsa Belanda atau pemerintahan Belanda saat itu. Anak-anak, walaupun VOC ini melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi pada akhirnya VOC ini mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena banyak para pegawai-pegawainya ini melakukan yaitu korupsi, sehingga VOC ini berakhirnya di Indonesia ini yaitu sekitar 13 Desember 1799. Dan mulainya
ya, penjajahan di Indonesia ini yaitu pada tanggal 1 Januari 1800. Jadi setelah berakhirnya VOC, maka muncul penjajahan di Indonesia. Yang kedua yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan adalah kerja paksa. Kerja paksa ini atau dinamakan Rodi. Ya, mereka memaksa orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia untuk melakukan pembukaan jalan raya. Ya, di mana jalan raya ini nanti mereka gunakan sebagai sarana mereka untuk mengangkut hasil-hasil bumi, ya, hasil-hasil bumi sampai di pelabuhan. Jadi selain membuka jalan, ya, jalan raya, bisa mereka juga mengerahkan orang-orang Indonesia untuk membangun rel kereta api, kemudian jembatan dan lain-lain. Jadi salah satu bukti hasil dari kerja paksa ini adalah jalur Anyer Penerukan, di mana ini jalan yang sangat panjang yang pernah dibuat saat itu mulai dari Banten sana sampai di Surabaya ini atau di Jawa Timur. Dan pada saat mereka menggerakkan rakyat Indonesia untuk bekerja ini, mereka tidak menggaji mereka, tidak menggaji orang Indonesia, mereka tidak juga memberikan makanan yang layak, dan ini salah satu penyebab bangsa Indonesia ini atau rakyat Indonesia ini mengalami kelaparan, dan banyak juga yang meninggal karena kelaparan dan juga karena penyakit yang mereka derita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini adalah sistem yang dilakukan oleh Inggris di Indonesia. Kenapa? Karena pada saat Belanda kalah menghadapi Prancis, maka Belanda ini salah satu pemimpin mereka ini namanya William kelima. Dia ini melarikan diri di Inggris, ya, karena kalah dengan Prancis, maka dia melarikan diri di Inggris. Tapi William ini tidak menginginkan negara jajahannya ini, khususnya Indonesia, jatuh di tangan Prancis. Maka dia mengeluarkan maklumat untuk daerah jajahan Belanda ini diberikan kepada Inggris. Jadi setelah Inggris melakukan penjajahan di Indonesia, ya, maka mereka menerapkan namanya sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini ketentuannya yaitu petani, ya, harus menyewa tanahnya sendiri. Walaupun itu tanahnya sendiri, ya, tetapi dia harus membayar sewa, ya. Kemudian harga sewa ditentukan berdasarkan kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa dilakukan dengan uang tunai, bukan dengan barang atau dengan hasil bumi. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Setelah Belanda kembali lagi ke Indonesia, mereka melakukan namanya tanam paksa, ya, untuk mencukupi keuangan mereka. Jadi sistem tanam paksa ini ketentuannya, yang pertama, memang menurut ketentuan, ya, tanah yang digunakan untuk wajib tanam ini adalah 1/5 dari tanah milik rakyat, ya, hanya 1/5. Tetapi pada kenyataannya malah lebih, ya, malah sampai setengah, ya, dari tanah rakyat itu mereka kuasai, mereka jadikan sebagai lahan perkebunan mereka. Yang kedua, kelebihan dari hasil panen
mereka tidak bayar. Ya. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanda yang digunakan untuk wajib pajak wajib, sekali lagi, tanda yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Yang selanjutnya, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Awalnya bangsa Jepang ini masuk di Indonesia karena untuk kepentingan ekonomi politik. Karena saat itu bangsa Jepang sudah menjadi negara industri, mereka membutuhkan bahan baku atau bahan mentah untuk mereka olah dan juga membutuhkan tempat pemasaran barang-barang yang mereka produksi. Jadi salah satu sasaran mereka untuk mencari bahan-bahan baku untuk industri mereka adalah Indonesia. Jadi karena bangsa Belanda sudah duluan ada di Indonesia, maka mereka mencari cara untuk mengusir bangsa Belanda ini, yaitu dengan melakukan perlawanan atau penyerangan terhadap bangsa Belanda. Yaitu yang awalnya mereka ini melakukan pengeboman ya terhadap pasukan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Jadi bangsa Jepang masuk di Indonesia ini sekitar 11 Januari 1942. Mereka sudah mulai mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Jadi karena Jepang selalu melakukan perlawanan penyerangan terhadap Belanda, maka Belanda menyerah ya tanpa syarat kepada Jepang karena mereka tidak sanggup lagi mengatasi serangan dari Jepang. Maka mereka menyerah kepada Jepang ini pada tanggal 8 Maret 1942. Mereka menyerahkan ini di Kalijati. Yang terakhir, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Misalkan Gerakan 3A. Gerakan 3A ini yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Jadi mereka memberikan simpati, ya, memberikan mereka melakukan namanya mengambil hati bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia ini tidak menganggap Jepang ini sebagai kolonial, tapi supaya mereka menganggap sebagai saudara, ya, karena satu benua Asia. Yang selanjutnya, organisasi sosial yang mereka bentuk lagi, Pusat Tenaga Kerja dan Jawa Hokukai dan Masumi. Sekali lagi, ini tujuan mereka untuk meraih simpati dari rakyat Indonesia. Kedua, mereka membentuk organisasi semi militer, misalkan Seinedan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air. Tujuan mereka untuk memberi bekal, ya, bela negara agar siap untuk mempertahankan tanah airnya. Tetapi pada kenyataannya mereka gunakan ini untuk mempersiapkan atau menghadapi tentara sekutu. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Ya, kalau di penjajahan Belanda adalah kerja paksanya adalah Rodi, tetapi pada ke Jepang ini, pemerintahan penjajahan Jepang ini melakukan namanya Romusa. Dan Romusa ini lebih kejam daripada kerja paksa yang dilakukan oleh
Belanda. Karena mereka memperlakukan ya atau menyuruh orang Indonesia ini untuk bekerja secara mati-matian untuk membangun jalan raya, kebun pertahanan mereka, rel kereta api, tetapi tidak dibayar sama sekali. Ya, tidak dikasih makan juga sama sekali. Dan ini sangat-sangat menjadi musibah yang besar bagi masyarakat Indonesia saat itu. Sehingga banyak orang yang meninggal. Yang terakhir yaitu eksploitasi, yang keempat eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Jadi kekayaan alam Indonesia ini mereka ambil, ya, mereka kelola untuk keperluan negara mereka sendiri. Yaitu misalkan pada masa panen rakyat wajib melakukan setor padi hanya mendapatkan 20% dari hasil yang mereka dapatkan. Yang lebihnya, yang 80% itu diberikan kepada Jepang. Sehingga masyarakat Indonesia sangat-sangat menderita. Ya, bukan hanya menderita kelaparan lagi, tetapi mereka juga tertekan secara fisik, mental, karena penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Anak-anak, itu sekilas saja materi yang kita pelajari hari ini mengenai masa penjajahan baik Belanda dan Jepang di Indonesia. Seandainya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali ke Mr. Fatih. Sekian saja untuk materi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.